Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aizah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resensi buku yang berjudul Pendidikan Islam Memajukan Umat dan Memperkuat Kesadaran Bela Negara. Resensi buku kali ini adalah sebagai tugas akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Buku ini ditulis oleh 30 penulis yang kesemuanya adalah pemerhati pendidikan yang bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hanya ada 2 yang bekerja di perguruan tinggi umum. Namun di sini saya hanya akan memaparkan satu biografi penulis, yaitu Bapak Abdul A'la. Bapak Abdul A'la lahir di Sumeneb tanggal 5 September 1957. Beliau lulus S1 pada tahun 1987 di IAIN Sunan Ampel, mengambil program studi sastra Arab. Kemudian beliau lulus S2 pada tahun 1996. Biografi penulis. Buku ini ditulis oleh 30 penulis yang kesemuanya adalah pemerhati pendidikan yang bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun hanya ada 2 yang bekerja di perguruan tinggi umum. Di sini saya hanya akan memaparkan satu biografi penulis saja, yaitu Bapak Abdul A'la. Bapak Abdul A'la ini lahir di Sumeneb pada tanggal 5 September 1957. Beliau lulus S1 pada tahun 1987 di IAIN Sunan Ampel, mengambil jurusan sastra Arab. Kemudian lulus S2 pada tahun 1987 dan lulus S3 pada tahun 2000 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil program studi bidang pemikiran Islam. Riwayat pekerjaan beliau yaitu salah satunya sebagai rektor UIN Sunan Ampel pada tahun 2014 sampai sekarang. Lalu beliau adalah seorang peneliti yang salah satu penelitiannya itu berupa transformasi dari IAIN menuju UIN Sunan Ampel menurut perspektif stakeholders pada tahun 2009. Beliau juga memiliki penghargaan-penghargaan yang salah satunya adalah sebagai dosen terbaik dalam bidang penulisan karya ilmiah se-PTKIN Indonesia pada tahun 2004. Kemudian beliau juga pernah menjadi dosen terbaik se-PTKIN Indonesia. Latar belakang kepenulisan dan penerbitan buku. Adanya buku ini adalah sebagai refleksi dan opini para penulis dalam memerhatikan pendidikan Islam di Indonesia. Dan dalam buku ini kita dapat mengingat bahwa pertama, pentingnya menjaga tradisi, sejarah, nilai, dan peran pendidikan Islam pada masa dahulu. Lalu yang kedua, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman seperti sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu isi buku. Buku ini memuat 4 bagian pembahasan. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam membentuk karakter bangsa. Yang kedua, madrasah unggul. Yang ketiga, kiprah dan tantangan pesantren. Lalu yang terakhir yaitu masa depan pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam membentuk karakter bangsa. Baik buruknya suatu bangsa bisa dilihat dari baik atau buruknya karakter suatu individu dari masyarakat tersebut. Artinya di sini bahwa pendidikan karakter sangat diwajibkan bagi murid-murid yang berada di sekolah dasar dan sejenisnya.
Di sini pimpinan pendidikan agama Islam telah beraksi dengan menerbitkan buku pendidikan agama Islam yang berisi ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin untuk pegangan para guru dalam mengajar di sekolah, dan harapannya sangat diharapkan untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan di sekolah, sehingga para siswa sejak dini itu sudah belajar tentang karakter yang baik, dan kedepannya mereka diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu madrasah unggul. Yang dimaksud madrasah unggul di sini adalah madrasah atau sekolah yang berada di naungan Kementerian Agama ini dapat mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegangan kepada ajaran-ajaran Islam yang merupakan basicnya. Nah, di sini untuk mewujudkan madrasah yang unggul diperlukan banyak dukungan dari pemerintah dan terutama dari masyarakat itu sendiri. Sehingga diharapkan madrasah ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya, yang mana dapat menjadikan pendidikan di Indonesia ini terutama pendidikan Islam menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu kiprah dan tantangan pesantren. Pesantren yang merupakan lembaga informal pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki andil dan sejarah yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang mana telah terdapat 20.000 lebih pesantren yang tersebar di Indonesia. Hal itu menjadi perhatian besar bagi pemerintah agar supaya tetap bisa berkembang dan diharapkan bisa go internasional. Yang terakhir yaitu masa depan pendidikan tinggi. Keberadaan alumni merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari lembaga pendidikan, karena dengan adanya alumni, masyarakat bisa mengetahui keberadaan dan mengenal lembaga. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Menurut saya pribadi, kelebihan dari buku ini adalah telah memaparkan banyak opini dan refleksi dari para penulis, sehingga memunculkan ilmu-ilmu baru bagi saya pribadi dan mungkin bagi pembaca yang lain. Lalu untuk kekurangan buku, menurut saya buku ini terlalu rumit dalam peletakan sub judulnya, sehingga memahami antara satu dengan yang lainnya itu agak terlalu rumit. Lalu yang selanjutnya masukan dan saran. Masukan dan saran dari saya pribadi, hendaknya buku ini juga diberikan kepada para guru, sehingga para guru itu bisa mempunyai pandangan mengenai bagaimana pendidikan Islam saat ini di Indonesia. Kualitas buku. Buku ini termasuk buku yang berbobot berat, yang mana buku ini dalam membaca buku ini perlu adanya pemikiran kritis dengan mengikuti adanya permasalahan-permasalahan pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada saat ini. Sekian pemaparan resensi buku dari saya. Saya sangat menyadari bahwa banyak sekali kesalahan dan khilafan yang saya lakukan dalam penyampaian video kali ini. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.